Investor China dikasih karpet merah, asal rakyat kita gak hidup susah. Syaratnya ngeri, pabrik boleh bebas pajak, tapi wajib serap ribuan tenaga kerja lokal. KDM lebih milih rakyat makmur daripada kas negara gendut. Nego kelas dewa, menyala Bapak Ai. Pajak itu penting, tapi orang bekerja jauh lebih penting. Saya lebih baik membebasin perusahaan tidak bayar pajak, yang penting orang kerja. Karena dengan orang bekerja, beban negara turun. Dia tidak usah subsidi kesehatan, karena sudah pajak pelayanan kesehatannya sudah dibayar oleh perusahaan. Kita tidak usah ngasih BLT, karena sudah punya penghasilan. Setelah itu dia ada multiplier efek ekonomi, ada ekonomi yang tumbuh. Negara cari pendapatan dari yang lain aja. 税的是税收低一点，在它的采集我们人员可以工作，对，这比较重要。对。 Jadi saya lebih mengutamakan pemakmuran rakyat dibanding dengan pendapatan negara. Nanti kalau perusahaan tidak tumbuh, negara nyari pendapatannya dari sumber daya alam, lebih eksploitatif, berisiko terhadap masa depan. Anda setuju ya? Program magang anak-anak sekolah di perusahaan, kemudian nanti tahun depan mereka lulus jadi karyawan, terus orang-orang yang nganggur kita latih ikut magang, setelah selesai magang tahun depan mereka bisa jadi karyawan. Bisa. Ada beberapa minggu depan bikin MOU antara Ko Cincin dengan Haji Udin. Gue bener-bener gak habis pikir ya sama framing jahat yang lagi rame ini. Sumpah, capek teman-teman lihat pola basinya. Serem banget kalau Video dipotong, konteks dihilangin, terus digoreng biar seolah-olah presiden kita pro-Israel dan ninggalin Palestina. Belakangan, beredar potongan video Presiden Prabowo yang ramai dibagikan di media sosial. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Potongan ini digunakan untuk menggiring opini tertentu, padahal konteks lengkapnya tidak seperti itu. A catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Kurang belain. Orang mana? Orang Cipanak. Oh, Cipada itu. Yang orang dia langsung ke Cipada mah. Di dia keur naon? Bantuan. Jadi relawan. Bantuan naon tadi? Terus iya, bantuan warga anu Diangkat. Menang ini mayatna. Menang sabaraha hiji. Jadi rombongan sabaraha urang jadi relawan teh? 5. Ngahaja ngilu mantuan dengan mayit. Eta kapanggihna kumaha? Dicolokan. Pakai naon? Pakai awi. Anu kapangi anggota apa masyarakat? Anggota. Oh nu di ditu. Kapangi anggota. Diangkat. Dikirim. Videona eta ada di ditu. Ngaran saha? Iwan. Berarti teu digawe atuh. Salilan neangan mayit teu digawe atuh. Henteu, biasana gawena naon? Ngarit yang domba? Domba aduh, usaha domana? Nu keluarga. Hah? Nu keluarga. Usaha, nu uang, nu bibi, nu amang. Usaha. Anu keluarga we. Keluarga. Kuli. Sabaraha dibere kulianana? Sok dical 20. Oh, jukutna dijual. Sakarung 20. Sapoe sabaraha karung? Sapoe 2 karung aya tuh. Jadi menang 60.000. Naon capek-capek ngilu mantuan. Anu musibah sagala ninggalkeun pagawean. Yang mantuan. Aku naon masalahna? Mending ngarit.
Apaan loba petugas, kunaon kudu ngiluan Diwarang usaha. ku masyarakat. Oh ditita bantuan gitunya. Tapi kan rugi jadi teboga beas. Kumaha ayeuna dahar di mana tilu poe teh digawe? Aya nasi bungkus, nasi dus aya. Tapi hayang domba. Hayang jalu, hayang bikang. Jalur. Hayang jalu, hayang bikang. Hayang jalu, hayang bikang. Kunaon hayang jalu? Hah? Gadukeun. Kapan kudu anakan mending neangan domba bikang dipacek ka jalu mangke anakan. Kumaha domba bikang Garut kan 2 jutaan. Jaluna pacekeun heula ka batur. Lamun domba aing maneh we. Baik tak? Henteu nyan bung. Kunaon bung domba bikang? Bae tadi we pacekeun teh. Hah? Mending domba bikang 2. Pacekeun ka domba jalu anu tatangga. Kereuneuh. Lamun ku domba teureuneuh wae kumaneh. Domba-domba kuring direunahan ku kuring. Daek domba bikang teu? Geus. Ayeuna pilih mana, ya kan? Pilih dibere duit 1 juta, pilih dibere domba bikang 2. Hah? Pilih mana? Duit wae. Mana yang beleguk ah? Lamun domba bikang 5 juta. Duit 1 juta pilih mana? Kudu keyakinan pilih mana. Sabab geus jadi relawan daekan. Menang deui. Aya tah pilih mana? Hah? Yang jalu. Pilih domba. Yang jalu. Emang domba jalu aya 5 juta? Ayo. Aya anak-anak kene, encan aduh. Sakil kene tah anu 5 juta mah. Jadi rek milih eta wae. Ya salaman kurang bere. Wis. Jadi mangaritkeun usaha jangan salah. Jangan mak. Oh duitnya dibikeun ka mama. Wah, domba jaluna kudu 2 atuh ibu budak bager gitu. Jadi 10 juta duitna. Sama. Mana Abi Pak? Abi ini Abi Pak yang tadi ya. Ini beli domba teh. Oh ya. Ya. Ya kade belikan kan. Good news Indonesia. Akhirnya keinginan rakyat Indonesia dikabulkan oleh pemerintahan Prabowo. Jadi ini good news buat kita semua, good news buat followers BNI, dan good news untuk para pelaku ekonomi dan investor yang ada di Indonesia. Karena 8 tuntutan BNIX, ya berkat kalian semua ya, itu akhirnya dikabulkan. Karena Menteri Perekonomian kita, Bapak Purbaya, akhirnya secara resmi mengumumkan dia bakal mengurangi 0 yang ada di rupiah. 3 biji, banyak guys, lumayan nih. Dan gue happy banget. Kenapa? Karena kalau lu udah ikutin BRICS dari lama, lu udah tahu, lu udah bertahun-tahun lalu, gue bahkan udah suarakan Indonesia perlu lakukan redenominasi. Dan ini merupakan kabar baik buat kita semua. Karena lu udah tahu dong, 8 tuntutan BNIX yang keluar ya gara-gara ada bocil-bocil yang bikin tuntutan 17/8 ping. Padahal anjing peliharaan George Soros. Isinya nggak jelas. Lebih bener 8 tuntutan BNIX. Dan kita harus bersukacita semua rakyat Indonesia. Karena akhirnya 1 dari 8 tuntutan BNIX yang nomor 4 itu dikabulkan guys. Apa? Redenominasi. Kita minta supaya pemerintah Indonesia potong 30 itu yang terakhir dibuang supaya Indonesia cuan. Kok bisa? Makanya kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini karena gue juga akan bahas para ekonom-ekonom, profesor ekonomi kucing yang gak punya otak, yang benar-benar membuktikan dirinya adalah antek koruptor di Indonesia. Mereka akan melawan mati-matian Purbaya. So, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Bere bagi. Ya. Oke. Aing mah nyaah wae. Heeh. Ditambahan ku Pak Bupati, tambah sabaraha? Tambahan. Tambahan ya Pak. Tambahan 30 juta. Kenal dia panitia. Tiket 174 1 miliar, 10 cek teh ulah. Hebat euy jujur urang mah. Ya mah bagikan heula eta nu 1 juta. Terima. Mana eta deh kare? Kalau dibagikan 20 mah. Indung Citano. Nges. Liar. Tong diinget-inget. Nah kayak naik tenang, penting macalakeun. Aing boga aing kakarek manggil urang nih alus ieu. Berpisan ningalieun gubernur yang duit 1 miliar wayah kieu.
Lo bating cina. Nes. Tenang. Tenang. Orang Medan Pak. Medan. Cia Lubis. Oh sia. Kataktis ya berartinya. BJB-nya semakin maju dan tunjangan Anda semakin tinggi, Anda bisa jadi tambah istri baru. Terima kasih. Minimal BJB bisa menjadi teman saya untuk membangun rumah rakyat miskin. BJB bisa menjadi teman saya untuk menyekolahkan anak-anak yatim. BJB bisa menjadi teman saya untuk membangun sekolah-sekolah. Ikut membangun unit usaha kecil dan menengah UMKM. Yang saya inginkan hanya itu, tidak ada yang lain. Saya tidak butuh apapun dalam hidup ini karena saya sudah berkecukupan. Apalagi anak saya sudah bisa nari, bagi saya sudah kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Ternyata aku bukan bisa menjadi ayah, aku juga bisa menjadi ibu. Dan saya tegaskan, saya tidak butuh seorang istri sampai hari ini. Nggak tahu kalau besok. Saya ucapkan terima kasih Pak Jonan. Saya nanti akan dengerin paparan Bapak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas dan kita mencintai BJB lebih dari mencintai istri Anda sendiri. Dan saya katakan pada seluruh pegawai laki-laki, istri pertama Anda adalah BJB. Istri kedua Anda baru yang di rumah. Kenapa? Karena istri Anda dikasih makan dari BJB. Kalau BJB Anda lepas, istri Anda yang di rumah pun kabur. Tapi kalau Anda mencintai BJB dan terus BJB-nya semakin maju dan tunjangan Anda semakin tinggi, Anda bisa jadi tambah istri baru. Terima kasih. Asuransi kematian kan dibagi uang. Imah ibu aman kene kan? Assalamualaikum Pak Gubernur. Banget ini Bapak Wali nih. Siap Pak Gubernur. Iya. Siap. Saya sudah lagi apa Pak Wali ini? tadinya menunggu Pak Gubernur nih di Setu 7 Muara, asetnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iya, saya di Bandung lagi nerima Menteri PU baru selesai, jadi nggak kekejar. Itu pertama. Yang kedua, kalau Depok nggak usah turun gubernur, udah punya wali kota hebat. Ngapain sama gubernur? Siap Pak Gubernur. Jadi bagaimana sekarang? Mau ditanganin? Saya izin saya tangani nih, ada Pak Kadis SDA Provinsi, Pak Diki, juga ada Kepala BBWSCC Cilium Cisadane, dengan Forkopimda ada Pak Kapolres, ada Pak Dandi. Mohon izin. Udah, Bapak berani ya? Siap. Berani ya? Izin kita selamatan, kita bongkar ya Pak Gubernur. Sikat. Siap. Mantap. Terima Pak Wali kasih. kota ini hebat. Pak. Lanjut ya, boleh? Siap Pak Gubernur, terima kasih. Sampai ketemu nanti Siap. malam. Nanti malam Di kami Depok. tunggu di Depok Pak Gubernur. Siap. Siap. Oke, mantap. Siap, mantap. Pokoknya saya punya wali kota top, Marco top, suka makan bakso tip top. Nah, mantap. Siap Pak Gubernur, Bapak Aing. Oke, terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih. Mohon. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, bongkar. Kita bongkar. Ya, beliau orang yang punya aset udah bongkar. Ini kita tadi sudah minta ini Pak. Ya, karena saya juga kayaknya nggak perlu. Udah ada syukuran 1, 2, 3 kok masih nggak punya peran Satpol PP, jadi kami sangat dibantu dengan ya kita aja. Ya, tadi Bapak ya, jadi ini gitu aja kita bongkar ya Pak. Tapi Pak Iya, Pak. Kades, mangga teman-teman, saya bisa kasih bantuan dari PUPR kita Pak Kades. Kerahin bantu buat ini, beliau nggak punya saya nggak punya Satpol PP soalnya Pak. PP. Pak Kasat, Pak izin Pak. Pak Kapolres izin ya Pak Kapolres, Pak dan Ramil. Siap, BK Pak Wali. Kita izin karena memang kita nggak usah tunda-tunda lagi lah. Ini udah jelas-jelas, ini mau orang awam pun ngelihat ini udah ini air, ini apa istilahnya, di atas air Di ya. atas air Pak, jadi dia membangun di badan air Pak. Badan air. Ini pakai alat kita Pak. Lanjut Mas Gatot. Pakai alat di Depok. Iya, ada Depok gede Pak. Oh, Ini kita kecil Pak. Siap. Kamu punya Depok. Anak Depok. Yang provinsi alatnya ada juga. Jarang. Depok bergerak. Tapi ininya ya apa, beton-betonnya harus kayak samping ya, jangan di
Tidurkan di sini ya, harus rapi ya. Mau betul ini nantinya apa? Sekarang gimana Pak? Monggo, kalau bisa keluar badan lebih bagus. Harus keluar badan sih. Harus monggo. Tapi kalau sementara mungkin hanya untuk bongkar, tapi papan-papannya jangan air izin ya. Biar nanti kita diserang konservasi gitu. Iya. Kerusakan daripada baku mutu airnya gitu Pak. Bisa dieksekusi Jadi ini salah satu situnya, kalau situ kan boleh berdiri, harus untuk publik. Sudah ada Pak? Sedang diusulkan kepada Pak Menteri. Belum dibongkar tapi pembatas itu. Makanya yang saya harus bongkar Pak. Sekaligus saja Pak. Iya. Sekaligus saja Pak itu. Mas ya sekaligus 100-200. Itu bukan wilayah kita. Itu wilayah kita. Jadi kan tadi saya cerita. Tidak berizin juga bangunannya. Jadi ini buat publik, Ya, artinya kalau dia mau napi investasi ya senang silakan, tapi bukan berarti dia investasi terus bisa dikuasain. Begitu maksud saya. Kita juga nggak nyuruh mereka ngerapiin kok. Dan ketika mereka akan mau masuk padang, mereka berizin kepada kementerian. Iya. Dan izinnya hanya membangun jogging track dan tidak untuk dikuasai. Di media kalau itu goyang. Ayo kita. Ada jadi itu bongkar ya, Kadis. Kadis. Jadi Pak Kadis. Bongkar itu ya. Ini yang ini mulai dibongkar. ada Rian ntar lebih prioritas. Mulai dibongkar. Kompas nih ada ekonom bodoh ya tentu saja ya. Dia bilang bisa inflasi, bisa rent seeker di redenominasi rupiah. Ada lagi inilah.com. Redenominasi cuma ganti angka katanya guys. Di inilah.com dia bilang ekonom. Ahli ekonomi ini dewa ekonomi S4 nih kayaknya dari universitas. Ini dia bilang ekonomi tidak otomatis tumbuh, malah membebani APBN ya karena dia bodoh, nggak apa-apa. Terus ada lagi di investor.id, lihat di layar kaca. Ekonom soal redenominasi rupiah cuma ilusi, rampas anggaran. Kontan, ekonom dari cendol 5 ons, ini sesuai kapasitas otak dia yang cuma 5 ons. Redenominasi butuh 10 tahun persiapan, bukan tergesa-gesa ya kata orang bodoh di cendol 5 ons ini. Ini organisasi paling bodoh di dunia. Tuh kan guys, banyak banget nih Purbaya langsung mancing banyak musuh nih. Kenapa? Karena anjing-anjing peliharaan koruptor-koruptor di Indonesia semua langsung keluar nih menyerang. Mereka takut duitnya tidak berlaku lagi. Makanya nih jangan heran kalau redenominasi ini udah pasti bikin heboh. Dan ini menakutkan bagi para profesor-profesor yang hobinya makan duit haram. Kenapa bisa? Ya karena redenominasi ini memberikan banyak kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Apa buktinya? Ya sebelum kita masuk ke situ kita bahas dulu lah. Karena masih banyak orang yang bodoh, netizen, haters yang sok pinter. Banyak orang yang bilang, waduh nanti uang gue jadi berkurang. Gue rugi dong, uang gue tadinya 100 ribu jadi 100 perak. Gimana? Gaji gue tadinya 5 juta jadi cuma 5 ribu perak. Padahal cicilan motor tetap 2 juta, rugi dong. Ya itu orang bodoh. Jadi lu bedakan redenominasi dengan sunring. Jadi kalau sunring itu lu pemotongan valuasi nilai uang lu. Jadi value nilai uang lu berkurang. Kalau redenominasi yang dirubah bukan value nilainya, tetapi penyederhanaan angkanya. Tadinya 5 juta, nolnya ada 6, sekarang 5 juta tetap 5 juta value-nya, tapi nolnya cuma 3. Jadi 5 juta berubah jadi 5 ribu. Atau duit 100 ribu berubah menjadi duit 100. Terus gimana Pak kalau ada orang punya utang 100 ribu ke bank? Berkurang juga. Jadi kalau lu punya utang di bank, tadinya 1 juta ya jadi 1000. Lu punya utang KPR 5 juta per bulan, berkurang jadi 5 ribu per bulan. Jadi nggak ada berubah sama sekali nilai mata uang lu. Yang berkurang cuma jumlah angkanya doang. Jadi daya beli lu nggak berkurang, nilai realnya tetap sama. Dan ini jauh berbeda dengan sunring yang memang jumlah nolnya berkurang, nilai uangnya juga berkurang. Jadi semoga ini semua clear ya. Nggak ada lu tambah miskin tuh nggak ada. Tapi kenapa redenominasi ini penting lah buat kita lakukan. Dan ini udah gua suarakan ya sejak bertahun-tahun lalu. Ya hal yang paling penting ya lu udah tau lah Indonesia itu pengen pertumbuhan ekonominya GDP kita naik itu 8%. Ini luar biasa. Wow. Kita pengen negara kita menjadi negara yang bonafit lah di dunia internasional juga. Nah itu nggak bisa kalau seandainya mata uang kita itu nggak bernilai guys. Teman-teman lihat di layar kaca ya. Mata uang Indonesia paling besar tuh 100 ribu rupiah. Lu lihat aja nolnya ada berapa? Nolnya ada 5 biji guys. 5 biji itu banyak banget loh. Lu tahu ya negara gagal di Asia Tenggara lah kita ngomong. Ada negara bumbu dapur namanya Laos. Jadi di Laos itu mata uangnya kip ya. Orang suka bilangnya pakai lak. Itu pecahnya juga sama kayak 100 ribu rupiah. Lu tahu $1 di Laos itu setara dengan 21.559 lak. Jadi mata uangnya sangat tidak berarti. Mata uang negara-negara gagal. Vietnam, lu tau Vietnam dong.
Pecahannya itu sampai 500.000 dong itu juga ada guys. Lu bayangin 500.000 dong, lu berasa Indonesia ini udah kayak Afghanistan aja ya, nolnya ada 500.000 paling gede. Vietnam dong itu sampai 500.000 guys satu lembar, lu bayangin. Nah $1 di Vietnam itu setara 26.200 Vietnam dong. Jadi jauh lebih lemah dibandingkan Indonesia. Terus ada lagi nggak negara yang nolnya sampai 5 biji? Ada rial. Iran itu sampai 100.000 pecahan paling besarnya, mata uang rial di Iran, dan $1 itu setara 42.000 rial. Jadi makin panjang lagi nih dibanding Indonesia. Jadi di situ lu bisa lihat ya, banyak negara-negara yang mata uangnya kepanjangan sampai ribet. Gue yakin pembukuan di Vietnam itu udah capek banget. Nah, tapi gue nggak kebayang ya negara kayak Zimbabwe gimana ya. Pada suatu masa dia punya 0 tuh sampai 16 biji guys. Capek lu ngitung jadi akuntan di Zimbabwe, sedih banget. Nah, lu kalau lihat negara-negara maju, kita tentu patokannya selalu negara maju ya. Negara seperti Singapura, lu tahu pecahan tertinggi dia itu nolnya cuma 4, yaitu 10.000 Sing dollar. Duit ini langka, tapi ini masih berlaku sampai detik ini. Di bawahnya apa? Ada 1.000 Sing dollar. Lalu yang ke bawah yang paling umum itu $100 Singapura. Kalau lu pasti taunya mata uang dolar Singapura itu cuma sampai 100 ya, enggak sih. Kalau di zaman kita dulu bahkan ketika transaksi itu bawa bisa sampai 10.000, $1.000 per lembar lu ya. Nah, ada Cina. Cina itu pecahannya paling tinggi cuma 100 yuan. Amerika Serikat pecahan tertinggi itu juga sama, cuma $100. Tapi The Fed punya mata uang sendiri nilainya $100.000. Tapi lu nggak bakal pernah lihat karena dia cuma dipakai buat transaksi ya antara bank sentral doang. Anyway, gue mau bilang di sini adalah mayoritas negara maju itu nolnya dikit, cuma 2 biji. Cina itu maksimal 100 yuan. Dolar Singapura juga ya pada umumnya yang beredar paling maksimal itu ya $100. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, at least Indonesia itu nggak lagi dianggap sampah di dunia internasional. Karena gue udah berkali-kali lakukan transaksi, kita pergi ke luar negeri, negosiasi, ya mata uang kita itu ribet banget dan orang jadi kelihatannya negara kita dianggap sebelah mata guys. Dianggap negara Zimbabwe, padahal enggak ya, memang negara kita nolnya kebanyakan aja. Bukan artinya secara fundamental negara kita buruk, enggak. Memang kita harus lakukan penyederhanaan. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman yang hobinya akuntansi, ngurusin pajak, ngurusin keuangan, accounting. Lu tahu nggak potensi human error dalam penulisan atau input angka di Indonesia ini resikonya tinggi. Lu salah pencet sedikit, transaksi hilang bisa rugi triliunan. Lu nggak percaya? Lu lihat nih ada di Bontang nih, salah input nasabah rugi miliaran. Di Banjar orang salah input 4,7 triliun melayang. Lalu ada lagi bang salah pencet 0 karena Indonesia nolnya kebanyakan bikin orang bingung ya, ini million, ini miliar, ini triliun, jadi nggak ada artinya. Dan gue yakin lah di sini mayoritas orang yang kerja di bidang finance, KAP, kantor pajak pasti sepakat sama gue. Investor juga pasti sepakat sama gue. Ribet banget kita ngitung analisis, salah pencet pakai Excel sampai banyak kalkulator tuh error guys, gara-gara nol kita kebanyakan kayak sampah. Nah, ini bisa meminimalisasi error. Ujung-ujungnya bisa jadi penghematan data juga karena lalu lintas data ngirim, wow seolah-olah Indonesia transaksinya gede 100 triliun, padahal mah 100 triliun duit kecil kalau dalam rupiah. Begitu didolarin nolnya langsung hilang banyak. Jadi bisa menyederhanakan data, bisa membuat transfer lebih efisien dan lebih cepat. Makanya gue yakin ya, orang yang bergerak di bidang investasi, ekonomi, finance, accounting, pajak pasti setuju sama gue. Nol kita harus dikurangin. Waduh, ribet banget kalau pegang Excel di Indonesia ini, ribet banget guys. Nah, yang ketiga ini penting guys, jadi cukup jelas dulu ya sampai sekarang. Yang pertama ya memperbaiki citra kita. Bonafit mata uang kita dianggap bonafit, negara kita ya lebih bagus lah dipandang dunia internasional, bukan lagi negara Zimbabwe. Yang kedua tadi mengurangi potensi human error, simplifikasi ya dalam proses pembukuan kita, accounting kita. Nah, jadi yang ketiga ini penting karena ternyata redenominasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi guys. Jadi udah banyak jurnalnya sih yang tulis tentang redenominasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Turki. Gara-gara Turki melakukan redenominasi. Nah, lu bisa baca sendiri lah judulnya Evaluating Financial Performance of Turkish Manufacturing Companies Before and After Redenomination. Jadi jurnal ini menulis bagaimana pertumbuhan ekonomi di Turki sebelum dan setelah redenominasi. Ternyata apa? Transaksi bertumbuh, ekonomi bertumbuh, konsumsi bertumbuh. And this is a very good news. Kenapa lu tahu? Pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan kita, GDP kita mengandalkan yang namanya konsumsi. Jadi kalau setelah dilakukan redenominasi itu ada yang namanya money illusion. Seolah-olah barang itu harganya lebih murah. Contoh, lu mau belanja rumah subsidi di Jakarta, harganya 166 juta sampai 240 juta. Biasanya cicilan lu itu 1,5 juta rupiah per bulan, 1,5 juta. Bunganya 5% setahun. Nah, sebelum redenominasi, lu kalau mau beli rumah itu harganya 166 juta. Kelihatannya gede, bikin takut, nolnya panjang bener. Udah kayak milioner kalau di Amerika Serikat. Tapi karena udah redenominasi, harga rumahnya turun. Seolah-olah. Jadi 166 ribu. Nah, berdasarkan teori money illusion ini, harga barang baru, rumah baru,
itu terlihat jauh lebih murah dibandingkan harga awalnya. Nah, hal ini bisa membuat sebagian orang itu merasa mereka makin kaya hingga mereka memiliki keinginan membeli yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum redenominasi berlangsung. Sebetulnya harganya nggak berubah sih, masih sama aja 166 juta, tetapi membelikan. Di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar dalam masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spon busa, ya. Maka dengan itu kami Bagian Mas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas di lapangan, kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya dalam masyarakat. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan belum cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, kedokteran polisi maupun laboratorium forensik Polri. Banyak yang berkepentingan untuk menjagal Anies, begitu Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Ya, ini saya masuk, saya duduk setengah jam di sini, saya sudah merasakan nuansanya. Ini nuansa Anies semua di sini. Anies, ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Mbak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi narsum ya, topiknya apa? Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semua nih. Semalam. Baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa tuh udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Transportasi di Jakarta. Tapi busway enak loh sekarang. Profesor Cipta nggak pernah naik busway. Jelek busway. Ada kereta juga bagus. Macet tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan kesenggol macam-macam. Itu tugas utama dari antara lain dari gubernur. Oke lah itu. Wah ini saya tahu nih nuansanya Profesor Cipta seperti apa nih. Itu subjektif. Ya. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih. Kenapa ngundang Cipta Lesmana di sini gitu kan? Ya. Nih yang minta video mata Najwa. Simak sampai akhir ya. Saya ingin ke Mas Anies, karena ini dalam tema narasi yang dibangun bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya. Ada yang kemudian akhirnya ramai diputar lagi, Mas. Percakapan kita di Mata Najwa 5 tahun yang lalu. Ketika waktu itu konteksnya adalah kita dengarkan saja supaya bisa dapat gambaran. Kita lihat video Mata Najwa 2018. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres.
Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo, karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu, Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai Pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada, saya sampaikan ke Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke? Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintercept pencalonan Bapak. Tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya. Komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh. Kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo?
Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati, tuntas di Jakarta, dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat pada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa, dan saya akan selalu hormati beliau. Ada berita yang sangat heboh, tapi sayangnya media massa di Indonesia nggak ada yang berani untuk mewartakan ini ya. Kenapa? Karena beritanya ini sangat-sangat mengerikan sebetulnya kalau banyak orang yang tahu. Ya takutnya orang makin panik nih, bahwa apa? Sistem petrodolar atau sistem mata uang dolar Amerika Serikat itu ternyata sebentar lagi bakal kolaps, guys. Cuman beda berapa minggu, terus langsung mengumumkan bahwa kita akan jadi partai. Berarti kan sebenarnya udah dites dari kemarin-kemarin. Iya. Kenapa nggak langsung aja, nggak usah nipu-nipu, ini adalah gerakan, langsung aja kita partai nih. Iya. Menurut lo? Ya menurut gue juga boleh begitu, boleh juga langsung sih. Karena begini sih kalau menurut gue, bikin partai politik satu mahal, ya. Dan kemudian, mahal ya, mahal. Kemudian yang kedua repot, karena secara administrasi kalau lo mau lolos verifikasi KPU, lo mesti punya kantor di 38 provinsi, di sekian kabupaten kota, sampai di sekian kecamatan. Gitu. Nah itu harus ada. Yang penting kantor ya. Kantor. Nggak ada verifikasi kantornya harus kayak gimana kan? Enggak, tapi ada kantornya, ada pengurusnya. Nah ini orang-orang yang mau bikin partai, jadi misalnya diumumin lu nih, gue mau bikin partai, tapi deklarasinya belum. Nah antara ngumumin bikin partai sama deklarasi resmi, itu dia menyiapkan infrastruktur, pengurus-pengurus di daerah, kantor-kantornya, supaya apa? Supaya nanti pada saat daftar itu sudah kuat. Kan sekarang nyari anggota partai juga susah. Misalnya kita ini nih yang 102 orang yang ada di studio ini. Wah, banyak banget tuh. Belum tentu pada mau kan 102 orang ini masuk ke partai. Yang kemudian yang kedua, kalaupun ada yang mau, jangan-jangan sudah pernah masuk ke partai politik yang sudah ada saat ini. Makanya tadi pertanyaan gue di awal, apakah rakyat Indonesia butuh partai baru? Gitu. Kenapa enggak? Oke. Karena menurut kalau itu gue secara pribadi gue jawab ya nggak perlu, karena sama aja ke tadi jawaban gue. Kecuali memang dia nawarin tokoh dan gagasan baru atau ideologi baru gitu loh. Enggak, itu tiga hal yang berbeda bro. Tokoh, gagasan, ideologi berbeda. Menurut lo lebih ke tokoh? Menurut gue sekarang ke tokoh. Kalau dia nggak punya tokoh, kenapa nggak punya ya tadi? Maka kalau dia nggak punya tokoh, maka dia harus cari tokoh. Nasdem misalnya pertama. Nasdem itu yang pertama mendeklarasikan dukung Jokowi sebagai calon presiden. Kenapa? Karena kan dia nggak punya tokoh. Oh, tokoh ini bukan berarti ketua umumnya atau sosok di dalamnya? Nggak harus di luar nih. Harus. Makanya, tapi sebelumnya Nasdem kan menawarkan ideologi pembaruan apa-apa. Iya, nasionalis gitu. Nasionalis demokrasi itu kan Nasdem tuh. Nah baru kemudian karena dia nggak punya tokoh, dia cari tokohnya. Tapi dia infrastrukturnya udah ready dulu. Nah ada juga yang memang tokohnya udah ada. Contoh partai yang terbentuk baru ya, partai baru yang terbentuk tapi infrastrukturnya udah lumayan ada, PKB, PAN, PKS. Itu secara struktur di daerah tuh mereka tinggal bikin-bikin doang tuh. PSI. Kita lagi ngomongin partai bro. Itu lawakannya siapa ya? Dan di Beler ya. Enggak, maksud gua kasus agama, penistaan agama yang terjadi di era pemerintahan ini baru cepat diproses. Saya lapor hari Senin kemarin. Kemudian 3 hari atau 4 hari berikutnya itu Panji dipanggil untuk nanti diminta keterangan oleh polisi. Lebih dari 20 kasus penistaan agama sampai saat ini nggak diproses. Nah, saya ingin pemerintahan ini dengan undang-undang KUHP yang baru yang ada di sini pasal 300 tentang tindak tanduk penistaan agama itu dijerat 3 tahun. Padahal dulu 156A itu dijerat 5 tahun. Kemudian sebelumnya juga ada undang-undang nomor 1 1966 tentang penistaan agama. 65. Nah, saya mau 1965 saya mau
Kita juga mau. Hukum sudah ada. Lebih ringan. Cuman kita melihat harus ada dampak jerahnya, efek jerahnya harus dibuktikan. Dan kita menguji ini undang-undang yang baru, KUHP yang baru dijalankan. Karena kenapa? Karena saya sampaikan sampai saat ini saya apresiasi kepada pemerintah yang saat ini memimpin Bapak Prabowo, dan saya mengapresiasi kepada Polri yang luar biasa masuk kasus agama, penistaan agama yang terjadi di era pemerintahan ini baru cepat diproses. Saya lapor hari Senin kemarin. Kemudian 3 hari atau 4 hari berikutnya itu Panji dipanggil untuk nanti diminta keterangan oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, wilujeng siang. Saya barusan selesai rapat dengan mitra Komisi 5 Dinas Pendidikan Jawa Barat. Langsung saja saya memberitahukan musibah, memberitahukan sedikit ketidaknyamanan, terkhusus untuk yang ada di sekolah swasta. Bahwa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta tahun 2026 pada akhirnya dengan berat hati saya sampaikan itu 0 rupiah. Sebagaimana kita tahu bahwa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta sebelumnya ada dana BPMU, terus kemudian rencananya kemarin BPMU itu akan dirubah menjadi beasiswa personal maupun beasiswa operasional sekolah. Namun pada faktanya sekali lagi 2026 bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta itu 0 rupiah. Dengan berbagai alasan sebetulnya, teman-teman sekalian, bahwa alasan pemerintah provinsi mencabut bantuan kepada sekolah swasta itu karena berkurangnya, karena pemotongan anggaran dari pusat, atau sekalipun karena ada tunggakan. Sebagaimana saya sudah sebutkan, jika ada tunggakan pemerintah provinsi, maka tolong tunggakan tersebut jangan mengganggu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tunggakan itu. Andai kata dulu tunggakan itu karena pekerjaan fisik, tolong berarti yang diganggu, yang dikurangi itu adalah pekerjaan fisik. Tapi pada faktanya entah seperti apa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menghapus bantuan kepada sekolah swasta tahun 2026. Kabar baiknya katanya akan dianggarkan pada perubahan 2026. Namun kita yang ada di Komisi 5 sangat meragukan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anggaran perubahan adalah anggaran yang belum pasti. Mudah-mudahan ada arah kebijakan lain untuk membantu memperbaiki pendidikan yang ada di Jawa Barat, termasuk melalui sekolah-sekolah swasta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah lihat ini, pernyataan Bung Noel cukup seksi buat kita bahas. Pak Purbaya akan dinoelkan. Dan niat di sini lagi-lagi tentang pesta bandit, pasar gelap, anjing liar. Gua nggak bahas Bung Noel ditangkapnya karena emang jelas dia bersalah nerima uang, tapi gue mau fokus ke sisi gelapnya. Dan sebelumnya Pak Purbaya juga udah counter video, teman-teman. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Tadi dijebak, Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu, Pak. Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Simpelnya, kalau lu mau bersihin lantai yang kotor, sapu lu ya nggak boleh kotor. Tapi resikonya nyawa atau penjara. Ini bukan sekedar ancaman kosong, tapi sinyal kalau ada kekuatan besar yang lagi marah, teman-teman. Itu yang saya heran tuh gitu. Kalau saya tanya bawaan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul. Hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi. Kalau ada ya kasih tahu saya.
Dengerin baik-baik istilah yang dia pakai. Noel bilang kasus thrifting itu cuma sebagian kecil. Ada proyek triliunan rupiah yang lagi disikat sama Pak Pur. Nah, karena sirkulasi uang haram ini keganggu, para bandit ini siap melakukan apa aja buat menyingkirkan pengganggunya. Termasuk ya, mengkriminalisasi pejabat bersih. Menariknya teman-teman, Pak Purbaya sadar beliau itu lagi dikelilingi anjing liar. Tapi dia pilih buat gas terus untuk reformasi pajak. Dan jelas ini bukti ya kalau mafia pasar gelap di Indonesia itu nyata dan mereka lagi panik. Pertanyaannya, sanggup nggak Pak Purbaya bertahan sendirian melawan para bandit ini? Potongan video emang bisa viral, tapi tanpa konteks, maknanya bisa melenceng jauh dan itu bahaya. Ini yang disebut DFK, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian. Simpel logikanya gini deh, ngapain sih capek-capek keluar-keluar soal kemanusiaan di forum dunia? Kalau niatnya cuma mau dukung satu pihak aja. Gak masuk akal teman-teman, gak make sense. Jelas ya dalam isu kemanusiaan hal kayak gini sensitif. Informasi yang utuh itu jauh lebih mahal daripada potongan video yang cuma ngejar viral aja. Jangan mau diadu domba sama tukang edit video yang gak tanggung jawab. Jadilah netizen yang waras teman-teman. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot, ditendang buk. Dia beli es kue, saya baga-baga sakit, kata polisi, bang es kue bang, di 4, terus dibejek-bejek, lempar ini kena saya, es kuenya dibejek-bejek. Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu, Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari Orang Depok. Kok esnya begini banget? Kayak kapas kan, kapas bedak. Ini bukan kapas bedak, es asli, es kue. 30 tahun. Udah 30 tahun. Itu biasanya bikin sendiri atau emang ada? Punya bosnya. Udah ada bosnya. Pabriknya di Depok. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot. Ditendang buk. Dagangan bapak. Iya, saya tambah mentah ditendang. Enggak, 3 hari belum jualan. Kenapa? Ini kagak kejadian hari Sabtu begini. Takutnya saya dikeroyokin sama Kemayoran. Setelah kejadian itu Bapak berarti langsung pulang? Pulang jam 3 subuh. Dapat duit enggak, dapat gocap doang. Mana saja? Ini sama ini nih mata. Kalau yang di bahu karena apa, Pak? Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Oh, itu di lokasi ya, Pak? Iya, kaki saya begini nih. Begini kaki saya. Ditekuk. Itu yang habis dilempar. Iya, lempar es kue. Ini dada saya sakit, disabet. Sampai merah. Itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Selesaikan dulu pertanyaan kami, baru dijawab ya. Karena kontes pertanyaan kami sebetulnya keterangan saksi juga nih. Betul, ya? justru saya bilang, saya mau jelaskan keterangannya ke arah mana gitu. Saya belum selesai, Silakan. Nah, keterangan saksi adalah ini beberapa penyimpangan itu kan keterangan saksi juga di poin 10 ini sebelum masuk ke poin itu ya. Nah, konteks pertanyaan saya tadi adalah masih di keterangan saksi ini adalah ada peningkatan kuota impor. Nah, di sini sebelumnya detail ini penjelasannya ini. Ada misalnya tidak dapat diserap seluruhnya, tidak dapat masuk ke Pertamina itu bahasa saksi. Ini yang konteks itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Betul. Jadi agak berbeda dengan tadi ya. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom, kan kita awam kan. Kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke, silakan. Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan, makanya di situ kita panggil direksi. Oke. Dari direksi dipanggil, kami jadi paham. Oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Terus yang kedua,
teman-teman di kilang ini menolak kiriman minyak mentah dari hulu karena ada pasir, ada air. Makanya kami panggil direksi semua. Oke, sekarang kita bikin aturan baru. Kalau barangnya jelek, walaupun ini barang sendiri, tolak. Karena kalian sudah dibagi dari subholding. Tapi kalian tetap harus bisa produksi. Nah di sini kita sampaikan penyimpangan itu udah di-clearkan. Tapi penyimpangan mana yang jadi kita laporkan lagi, diperiksa audit? Soal editif. Kan di bawah B ada Pak. Ya, saya belum ke B. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Jadi poin A dulu. Nah, itu Pak. Oke, udah ya. Nah, ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor, harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan dijawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu? Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami 42 ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran ini jadi isu nih ketika ini terjadi terus menerus ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan dapat harga mahal. Toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock supaya nggak usah tender terus menerus, taruh saja barang. Siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan. Kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka. Saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah, tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi. Saya bukan sembarangan marah, tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok, ada tantim begitu besar kok, masa nggak mau untang uang halal. Tapi kami selalu kasihkan solusi. Itu. Baik. Selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina itu? Paling berat sudah ketemu kasus LNG Pak. LNG. Terus yang lain? Kami laporkan. Yang lain nggak ada temuan Pak. Kalau LNG kan memang ada kerugian dilaporkan Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat tadi istilah saudara ya. Ya kita kirim surat pada Menteri BUMN Pak. Oke, baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamid, dua-duanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya. Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih? Ya. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patraniaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya arahkan dia kerjakan. Termasuk soal editif, Pak Mahfud ini lebih baik dipecat daripada dia tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Joko ini copot ya istilahnya. Ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak.
Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu loh. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan yang saya lakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong pengunjung. Bisa tertib pengunjung, ini persidangan ya. Ini bukan hiburan. Oke, Tolong. baik. Jangan bertepuk tangan. KDM membekali korban bencana longsor. KDM bercerita, sebelum kejadian longsor di Cisarua, KDM mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Saya teh isuk-isuk teh nyiapkeun jam 12. Teh kamari mesenkeun ini mah Sekda asli. Saya jam 12 tuh kemarin tiba-tiba memesankan ini 1000. Saya juga nggak tahu buat apa. Ada firasat Sok. Taruang heula. Dia kepala keluarga iya. Berapa 35 kepala keluarga ada? Begini. Agar tidak jadi stres, agar tidak numpuk di sini. Mau nggak begini? Ya. Malam ini saya kasih per kepala keluarga 10 jutaan dulu, kasih kontrakan di tempat lain. Ya, jadi kontrak dulu di tempat lain, tinggal di tempat lain, tidak numpuk di sini malah jadi stres nantinya. Ya. Bapak Sekda di ini aja, di kontak ya, di siap. Ada kan? Siap. Tanggung jawab provinsi seperti apa nantinya Pak? Bapak, Tanggung jawab nanti tentang musibah ini. Bapak maksudnya apa? Jadi tanggung jawab Bapak sebagai gubernur. Bapak tidak ngikutin saya dari tadi? Belum Pak. Aduh, Bapak teh kumaha ini. Ada satu kejadian membagongkan saat KDM dan tim Pemprov Jabar bagiin uang buat warga longsor Cisarua. Orang ini tiba-tiba datang nyamperin KDM buat nanyain harga etis di tengah situasi lagi genting. Maksudnya apa coba? Padahal KDM udah jelas-jelas lagi bantuin warga. Saya ingin tanggung jawab provinsi seperti apa nantinya Pak? Bapak, Tanggung jawab nanti tentang musibah ini. Bapak maksudnya apa? Jadi tanggung jawab Bapak sebagai gubernur. Bapak tidak ngikutin saya dari tadi? Belum Pak. Aduh, Bapak teh kumaha ini. Anjir, kalau gua sih malu banget ya, modal pede doang buat nanya, tapi nggak tahu apa-apa. Pas kejadian mah di terpal, di tenda. Nah, alhamdulillah sekarang mah udah enak lah, jalan udah bagus, rumah juga udah layak gitu. Kan dulu mah sebelum jalan begini, anak juga sekolah susah ya. Kadang anak-anak kalau hujan mah nggak pada sekolah. Tahun 2020 menjadi lembaran kelam dalam perjalanan hidup masyarakat Cileksa, Kabupaten Bogor. Bencana longsor yang melanda wilayah ini tidak hanya merusak rumah dan lingkungan, tetapi juga memutus harapan banyak keluarga. Akses jalan tertutup sehingga aktivitas ekonomi lumpuh. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai terwujud. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir melalui pembangunan Jalan Poros Cileksa, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat hingga batas wilayah Banten. Pembangunan jalan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah hingga ke wilayah perbatasan, membuka kembali konektivitas yang sempat terputus akibat bencana alam. Jalan Poros Cileksa dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya warga yang kini menempati hunian tetap pasca bencana alam. Dedi, makasih, jalannya udah bagus. Kalau sekolah jalannya udah bagus. Dengan akses jalan yang lebih layak dan aman, masyarakat di kawasan perbatasan kini lebih mudah menjangkau fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi. Lebih dari sekedar infrastruktur, Jalan Poros Cileksa adalah simbol pemulihan dan harapan baru. Kehadiran Pemprov Jawa Barat membangun hingga ke perbatasan menegaskan komitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta memastikan masyarakat pasca bencana dapat kembali menata kehidupan dengan lebih baik, aman, dan bermartabat. Nih
Nih, ada momen kocak nih. Bukan momen kocak lagi ini mah. Momen konyol sih menurut gua. Lagi ada bencana, terus dibilang tanggung jawab provinsi itu apa? Nih bapak-bapak yang baju berlambang pers. Emang nggak liatin KDM itu dari tadi ngapain aja? Saya ingin tanggung jawab provinsi seperti apa nanti ke depan, Bapak? Tanggung jawab tentang musibah ini. Bapak maksudnya apa? Jadi tanggung jawab Bapak sebagai gubernur. Apa tidak ngikutin saya dari tadi? Belum, Pak. Aduh, Bapak teh kumaha ini. Dari mana ruangan tadi mana? Ke sana, Pak. Sana Asep gimana? Dan yang kedua nih, gua ringkasin aja nih ya. Kalau nggak ada Pak Kades, kelucuannya itu jadi membingungkan. Karena warga kalau ditanya, iya ngungsi di sini, iya tempatnya di sini, ternyata rumahnya aman. Wah kacau kalau misalnya nggak ada Pak Kades nih. Nama yang ngeliat duit, ya semua juga pengen gitu. Apalagi terdampak bencana kan. Tapi kan tujuannya beda. Ini yang untuk tempat untuk kontrak diberikan 10 juta. Kalau misalnya terdampak korban, itu beda lagi. Santunannya 25 juta. Ini, lihat video ini. Jadi begini Pak, ini rumah-rumah yang hari ini tertimpa longsor, daripada numpuk di sini lebih baik cari kontrakan atau tinggal di saudaranya. Tiap kepala keluarga kita siapkan 10 juta truknya, ya. Jadi tidak lagi ada numpuk orang di sini. Nanti teriwe, terus tenang, ya. Fokus untuk nanganin orang yang belum ditemukan, Pak. Aman. Kita siapkan miliar 340 juta hari ini. Data. Konek foto dulu Kak, Pak. Seimbas. Ngomong. Berarti cuma 34 kakak gubernur. Ngungsi di dia sabar kakak. Iya, ngungsi semua itu Kak. Ada yang mau ngungsi langsung. Nah, pokoknya yang ngungsi di sini sekarang kita ini kan utamakan dulu 34. Kalau mau. Ya. 34. So, yang 34 dulu utamakan. Pak Gubernur gini, kita pagi ini kan ngambil data ban yang di RT 5 RW ini Metelier. Pertanyaan saya adalah dari 34 kakak yang rumahnya sekarang tertimbun longsor, aya teu keluarga nanu di dia. Eta tuh utamakeun heula diheulakeun. Jadi gini, kalau yang meninggal kemudian keluarganya tidak ada, tidak ngungsi, santunannya nanti santunan kematian. Yang sekarang itu tujuannya adalah mereka yang ngungsi di sini jangan numpuk di sini, dikasih uang, gitu loh Pak. Ya. Entah Pak Kades ini hebat. Ibu imana di mana? Ah, sok atuh. Keluarga saha? Haji. Ya lain. Lah, usah. Pane makan imana di dieu tidak terimbas. Tu nek lacep mane tetik jeung salakina si Maman itu mah meninggal itu kayak kena asuransi kematian. Nah, gitu. Nih gua ringkasin ya. Jadi bener feeling gua. Kades ini tuh amanah. Disediakan uang sama KDM 1 miliar lebih. Ternyata Kades mengungkapkan banyak warganya yang seharusnya memang bisa pulang tapi mengungsi. Dan solusinya apa? Dari yang 134 orang itu diberikan masing-masing 1 juta tuh. Dan ada lagi nih satu yang menarik. Uang bekal sama KDM dikasih khusus ke Kadesnya. Uang operasional dikasih tuh 10 juta. Dan yang menarik tuh ada Bang JJ Govinda yang sebelumnya terperosok tuh ke lumpur. Karena ada gubernur yang peduli sama warganya dan kadesnya, Bang JJ pun memberikan 30 juta operasional untuk kades tersebut. Dan orang-orang yang kerja jadi relawan di situ. Hebat banget nih kalau kolaborasi seperti ini. Dan Pak Kadesnya pun sampai nangis tuh, terseduh-seduh, diusap kepalanya sama KDM. Dan KDM mengungkapkan baru nemu Kades yang sejujur ini. Nih lihat videonya nih. Ya urusan ngungsi-ngungsi itu rombongan mana ada itu? Kan loba. Jadi,
kita panik. Ini kan yang pertama dari BPPT sama kepala desa yang terjun pertama ke lokasi. Ini termasuk pengkawalan. Rombongan anu ngungsi nu narumpuk di dia kan bisa balik. Ya. Para kepala keluarga. Ini mah hampir bisa balik semua. Tahap kepala keluarga. RT 11, RW 11, RW 12. Mas, kia. udah. Eta nu 134 dibere 1 juta sapara keluarga. Ya. Eta mah duit rewas. Ya. Kayak disiapkan 134. Pan kelurahan duitnya bagikan. Hei. Ya berarti kita. Beres buat yang warga yang sebenarnya sih tapi kita dikasih ada orang mana pulang. Kades, kembalikan. Saya izin bakal kades, beli udut. Amin. Saya kelebihan 5 juta, 10 juta operasional kades gede gede. 10 juta. Kayak kades aparat di dia. Di Garawe ke bere bagi. Ya. Hei. Aing mah nyaah wae. Heeh. Ditambahan ku Pak Bupati, tambah sabaraha? Tambahan. Ditambahan ya Pak. Tambahan 30 juta. Kenal dia panitia. Di 174 1 miliar, 10 cek teh ulah. Hebat euy jujur urang mah. Ya mah bagikan heula eta nu juta. Terima kasih. Mana eta deh kare? Kalau dibagikan 20 mah. Inung Sitano. Nges. Liar. Tong diinget-inget. Da kayaknya tenang, penting macalakeun. Aing boga aing kakarek manggil urang nih alus ieu. Perpisahan ninggalin gubernur yang ngaduit 1 miliar wayah kieu. Loba ting cenah. Nges. Tenang. Nah, Orang Medan Pak. Medan. Cia lubis. Oh sia. Kataktis sia berartinya. BJB-nya semakin banyak. Gara-gara Deddy Mulyadi ya ganti KDM di balangsak aing kos kieu ye. Ang loboknya hese. Ampun lah. Aduhung aing milih Deddy Mulyadi ngadon ngabalangsakeun. Geus 3 bulan ya aing teu usaha-usaha. Uyuhan manggih nyatu ge. Gara-gara Deddy Mulyadi ye. Ramjadah. Kebijakan-kebijakan naon anu kata langsa anu tersangkut paut diberi duit diberi kebijakan ampun lah mantak ulah ngajedog didinya bae jeule tadi ya tahu ngal imah usia Deddy Mulyadi abdi nuju muat pasirnya harus sawareh no barbir berpan Nuhun. Ari ayeuna cek Abah kumaha atuh Bah? Teu sawios gitu maksudna dialihkeun jadi penanam pohon. Nah, iya tutup sih. Kan? Ya isina tambangna tutup nya isina lari riki menteri mana baik ya. Penjajah banyak menciptakan sejarah pribumi haus dan serakah. Deddy Mulyadi buka fakta sebenarnya. VOC ini ngelola Jabar itu dari mana sih? Hanya dari jualan teh, jualan karet, jualan kina, jualan kopi. Mampu membangun rel kereta api yang baik sampai hari ini masih dipakai. Mampu membangun jalan yang sampai hari ini masih dipakai. Mampu membangun gedung sate yang belum bisa membangun gedung seperti itu Pemprov Jabar sampai hari ini. Kenapa itu terjadi? Karena pengelolaannya baik, perencanaan baik, dan pasarnya baik. Kenapa sih satu POC saja bisa meninggalkan jejak peradaban yang masih digunakan sampai hari ini? Kenapa kita tidak meninggalkan jejak yang lebih baik ke depan? Hari ini di wilayah Karawang, sebagian Bekasi, itu saya melihat problemnya cuma 2. Satu, tanggul-tanggul yang dibangun BWWS tidak kokoh sehingga selalu jebol. 2, jaringan drainase dulu yang diwariskan sejak zaman POC itu tidak dirawat dengan baik, aset-asetnya terbengkalai, diisi oleh bangunan liar, jadi toko, jadi perumahan, disewakan dan nilai komersialnya ratusan miliar dalam setiap tahun. Banyaknya pembangunan perumahan dilakukan di areal pesawahan, itu aja. Saya pinjam tempatnya, itu nanti dipanggil per kepala keluarganya, datanya, diberi uang untuk segera meninggalkan tempat untuk cari kontrakan, ya, biar nggak numpuk orang di sini. Sok Bu, siapa ya ibu yang ditugasin, yang punya data? Oh, yang punya data kayak Nah di sini langsung di sini Sep, Nih ngambil uangnya di sini. Iya, yang Ambil uangnya di sini Sep. Pak Sekda ngambil uangnya di sini. Ya situ. Masuk ke sini Pak.
Mengungsi di dia sabara kakak. Iya, ngungsi mah itu enggak ada yang mau ngungsi secara langsung rumah. Ya udah, pokoknya yang ngungsi di sini sekarang kita ini kan. Nah, utamakan dulu yang 34. Kalau mau. Ya. Nah, 34. Sok, yang 34 dulu utamakan. Itu mah korban. Tapi 34 kakak kan sudah aya jelema mana? Iya, betul Pak. Banyak ada yang sudah ditemukan, yang katanya gini. Yang 34 kakak teh di dia tuh. Ada sebab 23 orang. ini Pak, ini Pak Gubernur gini. Ini kita pagi ini kan ngambil data teh ini korban yang di RT 5 RW. Jadi gini, metelier. Pertanyaan saya adalah dari 34 kakak yang rumahnya sekarang tertimbun longsor, aya teu keluarga nanu di dieu. Aya itu. Eta tuh utamakeun heula teh heulakeun. Yang selamat berarti Pak. Yang selamat, sok. Sok panggil. Sok Pak Kades panggil. Sok. Sok, apal meureun bangetna. Sok. Yang 34 dulu utamakan. Sok, panggil. Selamat itu Bagja. Sok. Konek. Sok, tulis di dinya. Sama dia. Sama Oda. Saya namanya Oda, Abi, Pak Awif. Keluarga Mak Oda. Alit. Alit. Korbanna Mak Oda. Alit naon, Pak? Alit Cukmara. Tuh, Komara Ya Oda coret. kakaknya Alit. Komarawati. RT seberapa, Pak? RT 5. RW Surat. Keluarga Mawati, Ra. Keluarga Mawati. Ya udah. Tadi udah sangat tadi. Handi ya Bapak. Oh, tanda tangan. Mohon doakeun sing lanjut. Buati. Ibu rumah yang 34. Sok masuk ke dalam ya. Sok. Sok aya keneh. Nah, keluarga Bapak Dadang ieu sarumah. Ieu abdi manduna. Udah sarumah mah pangan si bapak nu jadi kana ieu. Oke, keluarga Bapak Dadang. Bapak Dadang aya keneh. Selamat. Dadang kodok. Oke. Bapak Dadangna di mana ayeuna? Di sana ka Cibolang ku si Aa, katong dipariksa ka apen nometna. Oh gitu. Oke. Istrina belum ditemukan, sepapan. Enggak, iya duit bikin ke Pak Dadangnya kada titipan ieu nya. Sok. Ya, sok. Keluar pada kampung atau saya lihat acak perwakilan. Sok bapakna di mana ayeuna? Oh, iya, sok. Bisa ke bapakna langsung. Dadang kodok. Ya betul itu, Pak. Betul. Ini lantai, Pak. Eta, Pak. Eta, sore. Ya udah. Bikin saya langsung ke bapak mana? Udah pakai meni udut, Sa. Pak, ini rumahnya udah nggak ada, tapi kondisinya masih ada. Iya, ini kita nyari orang yang hidup. Ini hidup, cuman udah ngungsi jauh. Ada dulurnya enggak? Ada. Yang penting uangnya harus nyampe pada dia. Siapa yang akan ngambil? Paling keluarganya semua. Nah, ini keluarganya. Aina teh ngungsi ka Ciwidey. Heeh, geus ieu teh bisa. Iyalah, itu. Dok, keluarga saha? Keluarga ini Heri, Dani, dua keluarga yang ke kayak ayeuna wakilan saha rek usaha. adina we. Nyanggeus ieu pot ya. Ya bejakeun kasih Deni, terus adai. Heri, duit maneh dicokot ku ieu. Geus ada. Sekian air mata. Sok, Udah. 20 juta. Tapi ini juga Tiga keluarga. Sok. 30 juta. Sok. Awalnya serius memberikan nasihat, ujungnya malah jadi begini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas dan kita mencintai BJB lebih dari mencintai istri Anda sendiri. Dan saya katakan pada seluruh pegawai laki-laki, istri pertama Anda adalah BJB. Istri kedua Anda baru yang di rumah. Kenapa? Karena istri Anda dikasih makan dari BJB. Kalau BJB Anda lepas, istri Anda yang di rumah pun kabur. Tapi kalau Anda mencintai BJB dan terus
BJB-nya semakin maju, dan tunjangan Anda semakin tinggi, Anda bisa jadi tambah istri baru. Terima kasih. Menata kata menyusun syair, Deddy Mulyadi bikin satu gereja bersorak gembira. Rata-rata orang yang beragama cintanya pengen, kasihnya jarang. Bener nggak? Bicara cintanya luar biasa. Kenapa? Cinta tanpa kasih adalah sebuah kepalsuan. Cinta tanpa kasih sebuah kepalsuan, seperti menikahi tapi tidak menafkahi. Seperti memacari tapi tidak dijajani. Bagaimana dialog antara Prabowo dan Anies Baswedan? Kita perhatikan. Ada yang menarik, bro. Nanti saya komen. Dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Oh, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan. Sebelum menjawab pertanyaan, dia mengatakan ini pertanyaan kurang akurat. Jadi pertanyaannya akurat itu seperti apa, bro? Orang ini suka mengada-ngada nih. Kita lihat lanjutannya. Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Nah, ini baru jawaban yang tidak akurat, tidak sesuai dengan pertanyaan. Oke, kita lanjut. Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita... Nah, bro, orang ini memang pembual menurut saya. Ditanya yang dijawab lain. Orang nanya 80T itu untuk apa? Dia malah cerita muter-muter. Ah, ini yang dikatakan pintar cerdas sama orang Indonesia sebagian. Sebagian yang bodoh. Masa kayak gini katakan pintar, bro. Muter gak keruan. Apa memang wataknya seperti ini? Pembual. Oke, kita lanjut. Kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1. Dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Jelas, bro, yang 80 triliun tadi, apa katanya elektrifikasi kendaraan umum? Maksudnya apa nih? Apa seluruh kendaraan umum di Jakarta itu sudah dielektrikan semua? Terus mungkin dananya cuma dipakai buat alat ngukur saja, bro. Mengukur polusi. Setahu saya alat mengukur polusi itu 2005 ya, saya masih ada itu sudah ada, bro. Ya, sekitar Pondok Indah. Itu sudah ada. Enggak jawab yang 80 triliun tadi, bro. Ada kemungkinan 80 triliun ini enggak jelas, bro. Makanya jawabnya muter. Soraan. Soraan itu. Bro. Lanjut. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya,
saya bertanya dengan anggaran segitu besar, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Itulah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi, ya. Dia pakai data. Nah kan bro, dia soal pakai data. Pada yang dia jawab itu tidak sesuai dengan konteksnya. Terus apa? Alasannya dia mengatakan dia itu pakai data. Kan aneh bro. Kalau pertanyaannya begini misalnya, tentang curah hujan sebulan itu berapa? Terus dia jawab data-data ibu hamil. Itu baru pintar. Jadi ketika tunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini Wan Badol sok menggunakan saintis. Saya ingat lu bilang mobil listrik itu lebih banyak polusinya dibanding mobil berbasis bensin. Jika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Mobil berbasis listrik polusinya lebih banyak daripada mobil yang berbasis bensin. Ini kan bodoh bro. Anak SD, SMA tuh tahu bro. Ini orang-orang ngaku saintis akademis. Rupanya ini hanya pembual saja. Tukang obat. Masa ilmunya kayak gini dia nggak ngerti. Nah ngaku-ngaku saintis. Kalian aja yang bodoh anggap orang pintar. Hanya pintar ngomong. Tukang obat di pasar tuh bro. Tukang obat panu itu pintar ngomong kayak Anies. Ini kemudian saya teruskan Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga Pak. Baik. Terima kasih. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar. Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Satu dua cempaka biru, 3-4 dalam jamangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Saudara Anies Rashid Baswedan, saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Udah capek, utang banyak, nggak menang. Dimaki-maki, ya, karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Si pelongo-pelongo jadi presiden-presidenan. Ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat di audit. Kalau kamu bisa tebak jumlah uang ini semuanya buat kamu. 100 juta. Yakin? Yakin. Benar.
Kalau dia settingan, dia bersiap diaudit. Dan paling utamanya, masa 100 juta segampang itu? Setelah itu, apa betul si Icat ini, si orang ini yang bernama Icat, si anak sekolah ini betul dapat 100 juta? Gimana cara lu selidikin? Ada informan, Bang. Banyak netizen yang laporan ke gua. IQ 70 gua rasa bisa menemukan kejanggalan sih di situ. Lu nontonin satu videonya dia, lu scroll ke bawah aja. Lewat 3 video, lu skip, nongol orang yang sama dengan cerita yang berbeda. Netizen kan banyak yang asal percaya aja kan sama sosial media kan? Kan nggak ngerugiin juga. Rugiin dong. Apanya? Orang jadi mentalnya salah, jadi salah persepsi. Contohnya video giveaway ini. Baca aja komen gua. Di situ kelihatan semua pada speak up kok. Si ini gini dulu, pernah gini dulu, gini banyak bang. Tapi kan belum tentu benar. Tapi kalau ceritanya sama semua, gua tidak akan fokus settingan atau tidak. Dari awal sebenarnya gua nggak mau fokus ke sana.